Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Fahmi. NPM saya 04411920, kelas Humas 2 semester 5. Dalam pertemuan kali ini, saya ingin mempresentasikan PowerPoint saya tentang penelitian pengaruh marketing public relation terhadap Taman Safari Indonesia dan meningkatnya wisatawan di situasi pandemi, studi para pekerja atau pegawai Taman Safari Indonesia. Nah, kita langsung ada latar belakang. Di era pandemi seperti sekarang dan kecenderungan perkembangan dunia, wisata sangat penting peran public relation marketing dan mendorong peningkatan jumlah wisatawan di era pandemi. Tidak menjadikan penghalang, Taman Safari Indonesia dengan sedianya kondisi yang mulai membaik tersebut, tantangan dan persaingan menjadi semakin ketat serta tajam bagi setiap tempat wisata untuk mendatangkan para wisatawan. Penerapan ilmu komunikasi adalah hal yang sangat penting bagi setiap kalangan masyarakat. Karena komunikasi tidak hanya dapat dilakukan dengan cara bertatap muka saja, namun melainkan secara tidak langsung dapat juga dilakukan dengan sarana atau media sehingga memudahkan tempat wisata untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui media online atau serta-merta mempromosikan diri sendiri. Nah, peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan dapat dijadikan sebagai indikator kunci keberhasilan pengembangan perusahaan dan memprediksi kesuksesan di masa mendatang. Kepuasan dan loyalitas pelanggan akan mendorong pelanggan untuk menghargai hubungannya dan ingin terus menggunakan perusahaan tersebut. Walaupun terdapat pesaing, untuk mencapai kepuasan dan loyalitas pelanggan serta memenangkan pasar, perusahaan harus melakukan kegiatan pemasaran yang tepat. Marketing public relation adalah perpaduan antara pelaksanaan program dan strategi pemasaran dengan aktivitas program kerja public relation dalam upaya meluaskan pemasaran dan demi mencapai kepuasan konsumen. Ruslan 2007. Nah, pertama ada rumusan masalah. Apa sih rumusan masalahnya? Yang pertama ada, apakah marketing public relation berpengaruh terhadap meningkatnya wisatawan Taman Safari Indonesia? Lalu yang kedua, bagaimana cara marketing public relation meningkatkan jumlah wisatawan di Taman Safari Indonesia? Nah, yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui pengaruh marketing public relation terhadap meningkatnya wisatawan Taman Safari Indonesia. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara marketing public relation meningkatkan wisatawan di era pandemi Taman Safari Indonesia. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian jenis yang saya pakai adalah kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antara variabel. Variabel-variabel ini diukur biasanya dengan instrumen penelitian, sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Adapun lokasi yang ditargetkan penelitian ini yaitu di Taman Safari Indonesia, Kabupaten Bogor, atau seluruh pekerja pegawai Taman Safari Indonesia. Dua ada populasi sampel, lalu yang ketiga menurut Sugiono, tahun 1997, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dan menurut Sugiono, tahun 2008, sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah para wisatawan yang berkunjung ke Taman Safari. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasannya. Yang pertama, Taman Safari Indonesia dibangun pada tahun 1980 pada sebuah perkebunan Cina yang sudah tidak produktif lagi seluas 50 hektar. Taman ini ditetapkan sebagai objek wisata nasional oleh Susilo Sudirman, mantan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi pada masa itu, dan diresmikan menjadi pusat penangkaran satwa langka di Indonesia oleh Hairul Harahap, Menteri Kehutanan pada masa itu pada tanggal 16 Maret 1990. Kini luas Taman Safari telah berkembang menjadi 168 hektar dan dilengkapi dengan berbagai sarana edukasi dan rekreasi serta mengadakan safari malam pada saat akhir pekan dan libur panjang. Taman Safari juga membuka tempat wisata di daerah lain, yaitu Taman Safari Indonesia 2 terletak di lereng Gunung Arjuno, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, serta Taman Safari Indonesia di 3 di Desa Strongga, Kecamatan Gianyar, Bali, Kabupaten Gianyar, Bali, dan Batang Dolphin Center di Pantai Sigandu, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Selanjutnya, frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin
Yang pertama ada laki-laki 15, persentase 50, lalu ada perempuan, persentase 50, total ada 30, dan persentasenya ada 100. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui 30 orang responden yang diteliti dari 15 orang responden laki-laki dan perempuan. Frekuensi responden yang mengetahui taman safari, kita lihat berdasarkan tabel di atas dapat dipastikan bahwa responden mengetahui taman safari. Karena yang tidak mengetahui hanya 5 orang total dari 30. Yang sisanya 10 mungkin dan 15 mengetahui. Dihitung dari kebanyakan, banyak yang lebih mengetahui taman safari. Nah, lalu selanjutnya ada uji validitas. Uji validitas merupakan uji berfungsi untuk melihat apakah suatu alat ukur tersebut valid atau tidak valid. Alat ukur yang dimaksud di sini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Nah, hasil uji validitas variabel marketing public relation bisa kalian sendiri. Dari hampir seluruh keterangan, hampir semuanya valid. Kita lanjut. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa marketing public relation sudah cukup baik, sehingga Taman Safari Indonesia mengalami peningkatan wisatawan di era pandemi. Lalu ada saran, berdasarkan dari data yang telah disimpulkan di atas, diuraikan kembali pengaruh marketing public relation Taman Safari untuk selalu menarik minat wisatawan dan memberikan kepuasan nilai positif yang signifikan dari para wisatawan dan Taman Safari Indonesia ini mengharapkan ke depannya mendapatkan nilai kepuasan terhadap masyarakat. Sekian dan terima kasih. Nama saya Muhammad Nur Alfi Fahmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.